Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa dalam program Jejak Langkah episode yang ke-58. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi melanjutkan kajian kita untuk mendapatkan hikmah dari berbagai informasi di dalam Al-Quran Al-Karim dan keteladanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan sejarah di mana Nabi dituding oleh sebagian orang-orang yang tidak menyukai beliau, tidak menyukai Islam ini, mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seseorang yang ketika berpoligami ditudingnya sebagai seseorang yang memiliki kelainan di dalam bidang seksualitas. Disebutnya sebagai hiperseks, disebutnya sebagai pedofili dan sebagainya. Ini adalah kelanjutan dari kajian kita di episode yang lalu. Ketika kita sudah mengkaji apakah benar Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah pada usia 6 tahun dan kemudian berkumpul dengan beliau pada 9 tahun. Kita sudah mengkajinya secara mendetail dan mendapatkan kesimpulan bahwa tudingan itu tidak benar adanya. Secara kesejarahan kita mendapatkan bukti bahwa pinangan Rasulullah kepada Siti Aisyah itu dilakukan pada saat Siti Aisyah sudah berusia di atas 12 tahun atau 13 tahun. Dan kemudian berkumpul dengan beliau dalam satu rumah di Madinah itu usianya sudah di atas 15 tahun. Oke ya sahabat sekalian, kita lanjutkan kajian kita terkait dengan tudingan berikutnya yang menyatakan bahwa beliau berpoligami dikarenakan ada tujuan-tujuan yang bersifat biologis, seksualitas, pedofili, dan sebagainya. Mari kita lacak sejarahnya untuk membuktikan bahwa tudingan itu semuanya itu adalah tidak benar adanya. Tudingan-tudingan yang merendahkan bahkan menghina Nabi kita itu sesungguhnya sudah dilakukan sejak zaman beliau masih hidup pada waktu itu. Beliau dituding sebagai orang yang gila, sudah berubah akalnya, dituding sebagai penyair saja, dituding sebagai tukang tenung, tukang sihir, anak yatim yang miskin, dan sebagainya. Semua itu terekam di dalam sejarah dan terekam di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Mari kita baca informasinya di dalam Al-Quran Al-Karim. Misalnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 5. Mereka, orang-orang kafir Quraisy itu menuding Rasulullah sebagai seseorang yang pikirannya kacau, mimpi-mimpi yang kalut, yang kacau, dan sebenarnya dia hanyalah seorang penyair, bukan nabi atau rasul Allah. Bal qalu adghasu ahlam, bal iftarahu bal huwa syair, falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Bahkan mereka berkata, Al-Quran itu adalah mimpi-mimpi yang kacau, bahkan diada-adakan oleh Muhammad. Bahkan dia sendiri hanyalah seorang penyair. Maka hendaknya dia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat sebagaimana rasul-rasul yang telah diutus di masa lalu. Pada awalnya sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah seseorang yang dihargai, dihormati di kalangan kaum Quraisy. Dikarenakan beliau adalah dari kalangan bangsawan, di mana nenek moyangnya adalah orang-orang ya para nabi yang mendirikan Baitullah, mendirikan Ka'bah, dan kakeknya Abdul Muthalib itu adalah penjaga Ka'bah itu, juru kunci Ka'bah itu. Beliau adalah dari kalangan bangsawan dan kemudian dihormati, dihargai oleh kalangan kaum Quraisy waktu itu. Tetapi begitu beliau menjadi rasul, menjadi nabi, maka mulailah dilecehkan, direndahkan, dihinakan, dan sebagainya. Termasuk dalam ayat ini. Mereka mengatakan Quran itu kacau balau, ini adalah karangan Muhammad saja, dan seterusnya. Yang demikian ini dilakukan oleh mereka dalam banyak kesempatan dan diberitakan oleh Al-Quran kepada kita semua. Misalnya yang berikut ini.
Dalam surat Al-Haqqah ayat 42 Rasulullah dituduh sebagai dukun, dituduh sebagai tukang tenung katanya. Wala biqauli kahin qalilan ma tadzakkarun. Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Di ayat ini Allah memberikan pembelaan ketika mereka menuduh Nabi itu dukun, Nabi itu tukang tenung dan seterusnya. Allah mengatakan bukan. Dia itu bukan tukang tenung, bukan tukang sihir, bukan dukun. Ya, sedikit sekali kalian mempelajari, memperhatikan isi Al-Quran itu. Yang demikian ini diinformasikan lagi oleh Allah di surat Ad-Dariyat 52 misalnya, ketika Nabi dituding sebagai tukang sihir. Kadzalika ma atalladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun au majnun. Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan dia adalah seorang tukang sihir atau seseorang yang gila. Tudingan tentang Nabi yang katanya berubah akal, sudah menjadi gila dan seterusnya itu dikabarkan lagi oleh Allah dikarenakan mereka terus mengulang-ulang itu. Misalnya difirmankan Allah dalam surat Al-Hijr ayat 6. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, hei orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Jadi dalam berbagai kesempatan Nabi kita itu terus dibully oleh kaumnya, diejek, direndahkan, dikatakan sebagai orang miskin, anak yatim. Kenapa Nabi itu tidak diangkat dari pembesar-pembesar para tokoh dari kaum Quraisy pada waktu itu misalnya? Misalnya di dalam surat Zukhruf ayat 31 berikut ini. Wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang pembesar dari salah satu dua negeri ini, yaitu Mekah dan Taif. Bahkan di surat Al-Furqan ayat 7 berikut ini mereka mengatakan, masa seorang nabi, seorang rasul jalan-jalan di pasar dan makan makanan seperti kita manusia yang lazimnya ini? Kenapa tidak diturunkan malaikat bersamanya? Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Dan mereka berkata, kenapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat, agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia? Jadi sahabat sekalian, sudah biasa di zaman itu bahkan sebelum Rasulullah Muhammad SAW diberitakan oleh Al-Quran, para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad itu mereka memang selalu dikata-katai seperti itu, dikatakan gila, ahli sihir, ya, tukang tenung, dukun dan seterusnya dan seterusnya. Selalu itu orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir mencari-cari dan mengada-adakan hinaan, merendahkan kepada para nabi dan rasul kita. Tetapi terkait dengan apa yang akan menjadi kajian kita kali ini, sangat menarik bahwa di Al-Quran tidak ada hinaan, bulian, ejekan itu terkait dengan praktek poligami yang dijalankan oleh Rasulullah. Tidak ada itu tudingan dikatakan Nabi Muhammad adalah orang yang tukang kawin misalnya, atau hiperseks, atau pedofili dan sebagainya. Itu tidak ada. Ini menjadi bukti bahwa sesungguhnya fakta tentang itu memang tidak terjadi pada waktu itu. Sehingga kalau sekarang itu diangkat, ya, dijadikan bahan ejekan, merendahkan, menghina, membuli Rasulullah, sesungguhnya itu tidak ada faktanya pada waktu itu. Bahwa beliau melakukan poligami, iya, tetapi argumentasi, alasan yang ada di balik poligami itu bukan seperti yang ditudingkan oleh orang-orang di zaman sekarang yang tidak menyukai Rasulullah itu. Karena itu mari kita telisik sejarahnya. Apa yang menjadi background, menjadi latar belakang terjadinya poligami Rasulullah. Sahabat sekalian, Rasulullah memang berpoligami. Dan istri beliau ada 13 orang. Pada saat beliau wafat,
meninggalkan istri yang masih hidup 9 orang. Mari kita coba lacak sejarahnya. Bagaimana proses itu terjadi? Maka kalau kita lihat dalam berbagai sumber sejarah, kita akan mendapati istri pertama beliau adalah Siti Khadijah. Siapa itu Siti Khadijah? Siti Khadijah adalah seorang janda yang sudah pernah menikah 2 kali. Dia seorang bangsawan, dia seorang yang kaya raya. Dia sudah pernah menikah 2 kali. Dengan suami pertamanya memiliki 2 anak yang bernama Hindun dan Halah. Sehingga suaminya atau bapak dari kedua anaknya disebut sebagai Abu Halah. Suaminya itu kemudian meninggal. Siti Khadijah menjadi seorang janda. Pernikahan pertama dari Siti Khadijah itu terjadi pada usia sebelum 17 tahun. Kemudian memiliki 2 anak itu. Ditinggal wafat oleh suaminya dan kemudian menikah lagi. Dengan suami yang keduanya ini dia memiliki 1 putri namanya Hindah. Nah, karena ketidakcocokan maka bercerailah dengan suami yang kedua. Sahabat sekalian, di usia 40 tahun Siti Khadijah kemudian menikah dengan suami ketiganya. Siapa itu? Adalah Muhammad bin Abdullah. Waktu itu Muhammad bin Abdullah belum menjadi seorang nabi, belum menjadi seorang rasul. Usianya 25 tahun. Siti Khadijah sudah berusia 40 tahun, memiliki 3 orang anak. Jadi sahabat sekalian, Anda bisa melihat ini ada fakta yang sangat menarik. Nabi yang berusia 25 tahun dan waktu itu sebagai seorang profesional di bidang bisnis yang sukses dilamar oleh Siti Khadijah yang sudah berusia 40 tahun. Mengutus seorang sahabatnya mengatakan kepada Muhammad apakah Muhammad bersedia menikah dengan Siti Khadijah, seorang janda 2 kali yang sudah punya anak 3 dan usianya terpaut 15 tahun. Ringkas kata terjadilah pernikahan itu. Dan yang sangat menarik, dalam pernikahan itu ternyata Nabi Muhammad ya sampai menjadi nabi dari usia 25 tahun dan kemudian diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun dan berlanjut sampai usia 50 tahun. Mereka berdua, Siti Khadijah dan Muhammad bin Abdullah, membangun rumah tangganya selama 25 tahun sampai wafatnya Siti Khadijah dan kemudian memiliki putra-putri sebanyak 6 orang. 2 laki-laki dan 4 perempuan. Kedua anak laki-laki itu adalah yang pertama Al-Qasim dan yang kedua Abdullah. Kedua-duanya meninggal pada saat Rasulullah masih hidup. Dan keempat anak perempuan beliau itu adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Sahabat sekalian, ini adalah data otentik yang luar biasa. Bahwa Nabi Muhammad SAW mengarungi rumah tangganya selama 25 tahun. Bersama Siti Khadijah yang usianya sudah 15 tahun lebih tua darinya dan nantinya meninggal pada usia 65 tahun. Beliau selama 25 tahun dalam berumah tangga dengan Siti Khadijah itu monogami. Istrinya cuma 1 ya Siti Khadijah itu. Jadi sama sekali tidak ada alasan untuk mengatakan Rasulullah, Nabi Muhammad atau Muhammad bin Abdullah itu adalah tukang kawin. Atau dikatakan hiperseks, punya kelainan seksualitas. Atau dikatakan pedofili. Itu sama sekali tidak menemukan faktanya. Dikarenakan di perkawinan yang pertama itu kita melihat fakta sejarahnya. Beliau bermonogami selama 25 tahun dan kemudian memiliki anak sampai 6 orang. Nah, sesudah meninggalnya Siti Khadijah sebagai istri pertamanya itulah Rasulullah kemudian baru menikahi banyak istri. Tetapi dengan berbagai atau sejumlah alasan yang sesuai dengan kondisi yang terjadi pada waktu itu. Istri kedua beliau juga adalah seorang janda, namanya Saudah binti Zam'ah.
Pernikahan dengan Saudah ini dilakukan sebelum melakukan hijrah. Jadi kurang lebih 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu, Siti Khadijah wafat. Nah, ketika itu kondisi perjuangan Rasulullah sedang berat-beratnya. Tetapi malah ditinggal wafat oleh istri beliau Siti Khadijah, bahkan juga oleh paman beliau. Itu adalah tahun-tahun kesedihan di mana perjuangan Rasulullah sangat berat. Kemudian ada seorang sahabat beliau namanya Khawlah binti Hakim yang menawarkan kepada Rasulullah. Apakah Rasulullah tidak ingin memiliki istri lagi, menikah lagi? Ditawarkanlah, disebutlah 2 nama kepada Rasulullah. Yaitu ada janda dan ada gadis katanya. Siapa yang gadis? Yang disebut adalah nama Siti Aisyah. Siti Aisyah binti Abu Bakar, sahabatnya Rasulullah. Yang kedua adalah Saudah binti Zam'ah, seorang janda beranak 1 yang ditinggal wafat, ditinggal mati oleh suaminya. Saudah ini memiliki suami namanya Sukron bin Amr. Mereka berdua pernah hijrah bukan ke Madinah tetapi ke Habasyah di Afrika. Nah, di dalam perjalanan itu, di dalam hijrahnya ke Afrika itu suaminya meninggal. Kemudian Saudah ini kembali ke Mekah dan tinggal dengan keluarga suaminya yang masih musyrik. Sehingga dikhawatirkan Saudah ini akan terpengaruh kembali menjadi orang yang musyrik. Maka ketika Nabi Muhammad ditawari oleh Khawlah binti Hakim untuk menikahi Saudah, maka beliau mengatakan setuju untuk menikahi Saudah itu sambil untuk menyelamatkan akidahnya. Itulah perkawinan yang kedua Rasulullah dengan Saudah binti Zam'ah itu. Seorang janda beranak 1. Nah, setelah itu istri ketiganya adalah Siti Aisyah yang dipinang pada saat masih berada di Mekah, tetapi nanti dinikahi, serah terimanya berada di Madinah. Siti Aisyah pada waktu itu usianya sudah sekitar 12-13 tahun dan kemudian 3 tahun kemudian baru berkumpul dengan Rasulullah di Madinah. Kenapa beliau menikahi Siti Aisyah? Dikarenakan Siti Aisyah ini adalah putri dari Abu Bakar, sahabat kental, sahabat karib dari Nabi Muhammad SAW yang membela beliau habis-habisan. Bahkan disebutlah beliau sebagai Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah. Dikarenakan Abu Bakar ini sahabat sepermainan beliau, usianya cuma terpaut kira-kira 1 tahun lebih muda dibandingkan Rasulullah. Jadi Abu Bakar tahu persis siapa itu Rasulullah, seorang nabi yang tidak pernah berbohong. Julukannya adalah Al-Amin sejak masa kecilnya, teman bermainnya. Nah, Rasulullah ingin mengikat Abu Bakar di dalam perjuangan itu, maka beliau setuju ketika disebut anaknya atau putrinya Abu Bakar, Aisyah itu untuk dinikahinya. Tetapi karena waktu itu masih muda dan kemudian Nabi sudah menikah dengan Saudah binti Zam'ah itu, maka ditangguhkanlah sampai di Madinah berkumpulnya itu. Ketika di Madinah baru diserahkan ya, ada ijab qabul, serah terima dari keluarga Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW. Istri ketiganya, ini satu-satunya istri beliau yang masih gadis. Dan hikmah yang terkandung di dalamnya luar biasa. Dikarenakan beliau masih sangat muda, Siti Aisyah usianya sekitar 15-16 tahun, bahkan ada yang mengatakan 17 tahun. Maka beliau ini belajar sangat banyak kepada Rasulullah dan kemudian menyampaikan sejarah, catatan, rekaman, ingatan beliau, pembelajaran dari Rasulullah dalam bentuk hadis-hadis, ribuan hadis yang diriwayatkan melalui Siti Aisyah ini kepada generasi-generasi berikutnya. Dan beliau mendidik banyak murid-muridnya untuk mendapatkan pelajaran seperti yang dia terima dari Rasulullah ketika beliau hidup bersama Nabi Muhammad itu di Madinah. Kemudian siapakah istri keempat Rasulullah? Beliau adalah Hafsah binti Umar bin Khattab, putri dari Umar bin Khattab yang juga menjadi pejuang Islam yang membackup Rasulullah dengan tanpa reserve.
Luar biasa pembelaan Umar bin Khattab yang menjadi benteng bagi Rasulullah menghadapi serangan-serangan kaum kafir Quraisy itu. Hafsah suaminya meninggal. Maka untuk mengikatkan persaudaraan dengan Umar bin Khattab itu, Rasulullah memutuskan menikahi Hafsah menjadi istrinya yang keempat. Selanjutnya istri-istri Nabi itu adalah nama-nama berikut ini. Mari kita lihat di dalam daftar istri-istri Nabi sampai 13 orang itu. Istri yang kelima adalah Zainab binti Huzaimah, seorang janda dari Abdullah bin Jahsy yang gugur dalam perang Uhud. Mereka masih baru menikah 3 bulan saat bin Jahsy gugur dalam perang Uhud itu. Rasulullah menikahinya untuk membesarkan hatinya dan menyelamatkan akidahnya. Yang keenam adalah Hindun binti Abu Umayyah, janda dari Abu Salamah yang juga gugur di perang Uhud. Yang ketujuh, Zainab binti Jahsy, janda cerai dari Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Ini menjadi rujukan hukum bahwa seseorang boleh menikahi janda dari anak angkatnya. Seperti yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau Muhammad dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan hubungan pernikahan dengan istrinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Nomor 8, Juwairiyah binti Al-Harith, putri pemimpin Bani Mustalik yang kalah perang dan menjadi tawanan, kemudian dibebaskan oleh Rasulullah bersama dengan semua tawanan perang Bani Mustalik, dan mereka semua masuk Islam, termasuk Juwairiyah dan ayahnya yang semula melarikan diri. Mereka semuanya menjadi pendukung syiar Islam di Madinah. Nomor 9, Ramlah binti Abu Sufyan, janda dari Ubaidillah bin Jahsy yang murtad dari Islam. Tetapi Ramlah tetap teguh dengan keimanannya. Maka setelah suaminya meninggal, Rasulullah menikahinya untuk menyelamatkan akidahnya. Nomor 10, Sofiyah binti Huyai adalah seorang wanita Yahudi, putri kepala suku Bani Nadir, yang menjadi tawanan perang saat umat Islam menaklukkan Khaybar. Ini menjadi pelajaran bagi umat Islam agar tidak bersikap rasialis kepada Yahudi, yang waktu itu sangat memusuhi Islam. 11, Maimunah binti Haris adalah janda dari Mas'ud bin Amr, menjadi istri Nabi setelah penaklukan kota Mekah, di mana ia menyatakan masuk Islam. Berbeda dengan suaminya yang masih memilih tetap beragama musyrik, dan mereka bercerai. Maimunah pun dinikahi oleh Rasulullah sebagai simbol perdamaian dengan penduduk Mekah yang semula memusuhi dan mengusir umat Islam. 12, Maria Al-Qibtiyah, seorang wanita budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir Al-Muqawqis, menjadi pelajaran bagi umat Islam untuk membebaskan dan mengangkat derajat seorang budak, dijadikan sebagai seorang istri. Dengan Maria ini Rasulullah memiliki anak bernama Ibrahim yang kemudian meninggal dunia di usia muda. 13, Raihanah binti Zaid, dia pun seorang budak yang dihadiahkan oleh Bani Quraidah dan dinikahi oleh Rasulullah sebagai bagian dari perjuangan untuk menghapus perbudakan. Jadi sahabat sekalian, itulah latar belakang yang ada di dalam pernikahan Nabi yang poligami itu. Awalnya selama 25 tahun monogami, tetapi terkait dengan perjuangan yang begitu berat dan perlu merangkul banyak pihak, maka Rasulullah kemudian melakukan poligami dengan alasan untuk syiar dan perjuangan itu. Bukan seperti yang ditudingkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam, kepada Rasulullah.
dikarenakan alasan-alasan biologis, seksualitas, dan sebagainya yang semua itu tidak ada faktanya di dalam sejarah kenabian. Maka kita bisa membaca misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 25 berikut ini terkait dengan mengangkat derajat wanita-wanita yang diperbudak atau budak saat itu. Dan barang siapa di antara kamu yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, dia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu, sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain. Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut. Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Jadi poligami khususnya terkait dengan pembebasan budak itu adalah sebuah perjuangan yang luar biasa yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah pada saat itu. Maka secara umum poligami yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan dikarenakan urusan biologis, tetapi lebih kepada syiar dan perjuangan. Karena itu di ayat yang berbeda berikut ini, surat An-Nisa ayat 3, Allah kemudian memberikan gambaran, boleh berpoligami itu, tetapi yang lebih baik itu sesungguhnya adalah monogami, menikahi satu wanita saja. Karena itu yang lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan kalau kamu khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain saja yang kamu sukai, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Sahabat sekalian, sangat jelas, clear, argumentasi kenapa Allah dan Rasul-Nya membolehkan dan kemudian meneladankan poligami itu. Itu bukan urusan biologis, tetapi lebih kepada syiar. Dan kalaupun kemudian kita merasa tidak bisa berlaku adil, maka jangan berpoligami, bermonogami saja. Karena kata ayat ini bermonogami itu sesungguhnya lebih dekat kepada tidak berlaku aniaya. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat aniaya itu. Oke ya sahabat sekalian, saya kira sudah jelas semuanya terkait dengan tudingan-tudingan yang diada-adakan oleh mereka yang tidak suka kepada ajaran yang sangat mulia ini. Islam adalah agama fitrah yang mengajarkan kita untuk berlaku fitrah, untuk membangun kemaslahatan yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dan meridhoi apa yang sedang kita perjuangkan bersama ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.